Soal urusan sepak bola, jelas Indonesia masuk ke dalam salah satu negara yang paling fanatik di dunia. Yap, di luar dari segala masalah serta kekurangan yang ada di dalam negeri, kecintaan masyarakat sama olahraga ini emang nggak perlu diragukan lagi. Mulai dari tingkat RT hingga nasional, pokoknya sepak bola selalu jadi hiburan nomor satu. Dan melihat gimana peluang Indonesia untuk bisa ke Piala Dunia, so pasti membuat antusiasme itu makin bertambah besar. Itulah mengapa FIFA baru-baru ini kembali memberikan penghargaan ke Indonesia, yakni kategori Gold dalam FIFA Forward Awards for Asian Members Association. Yap, menurut Presiden FIFA, Indonesia dianggap telah membuat langkah besar dalam sepak bola. Dan Indonesia pun juga dianggap telah menciptakan romansa tersendiri yang mana itu tergambar jelas dari apa yang selama ini tergambar, terutama ketika timnas berlaga baik home maupun away. Hal yang kemudian membuat banyak anggapan kalau meskipun Indonesia jadi satu-satunya tim non-Timur Tengah di round 4, akan tetapi Indonesia tetap punya nilai tersendiri di mata FIFA, yang mana jelas itu nggak cuman sekedar soal duit belaka. Sesuatu yang kemudian juga membuat AFC diduga harus lebih hati-hati. Karena memang bukan rahasia lagi kalau organisasi yang satu ini begitu punya kecenderungan mengistimewakan tim-tim Jazirah Arab, terutama Arab Saudi serta Qatar. Mimpi ke Piala Dunia kini benar-benar ibarat tinggal selangkah lagi digapai. Jika Indonesia sanggup melewati 2 laga round 4 dengan kemenangan, maka semuanya bisa benar-benar terwujud. Akan tetapi, semua juga tahu kalau pasnya itu juga nggak gampang, mengingat saingannya adalah tim Jazirah Arab yang bukan rahasia lagi, sering dianggap punya faktor non-teknis yang kuat. Namun kembali lagi, mentalitas Garuda yang selalu bisa bangkit dari situasi sulit akan jadi kunci utama. Dan di round 3 kemarin, Indonesia udah membuktikan kalau mereka tidak menggambarkan seperti tim yang punya ranking 3 digit, sehingga meskipun berat serta diremehkan, akhirnya tim Garuda sanggup mengunci 1 tiket playoff round 4. Satu rasa, satu tujuan, sayapmu lebar merangkul angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah meraih asa, terus Garuda terbang berhenti. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti. Yap, di luar dari semua itu, kalau kita ngomongin soal fanatisme, mungkin nggak akan pernah ada habisnya. Mau itu laga kandang ataupun tandang, yang jelas Indonesia nggak pernah kekurangan dukungan. Maka dari itu sebenarnya, mau tuan rumahnya Arab serta Qatar pun, Indonesia sebenarnya nggak ada masalah, mengingat berdasarkan yang udah-udah, supporter kita di sana juga luar biasa. Cuman yang jadi persoalan kan bukan itu, dan kita sama-sama tahu kok. Nah, apa yang ditunjukkan Indonesia? Mulai dari fanatisme sampai rasa nasionalisme yang besar, serta kebersamaan semua elemen timnas, lagi-lagi membuat banyak pihak kagum, termasuk FIFA yang menilai jika perkembangan yang terjadi dengan Indonesia memang nyata adanya. Terutama pasca tragedi Kanjuruhan yang moga-moga segera dapat kejelasan mau gimana. Nah, dikutip dari Kompas, Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir diketahui telah menandatangani Host Country Agreement atau HCA yang menandai langkah resmi pembentukan kantor regional FIFA untuk Asia Tenggara dan Asia Timur di Jakarta. Yang mana penandatanganan itu dilakukan usai FIFA Executive Football Summit 2025 di Miami, Amerika Serikat pada Selasa 17 Juni 2025. Nah, kesepakatan ini sendiri pada akhirnya kian memperkuat peran Indonesia dalam peta pengembangan sepak bola global, khususnya di kawasan Asia. Atau dengan kata lain, sekarang Indonesia lebih punya power di Asia dibandingkan sebelumnya. Dan dalam pertemuan itu, tak lupa Pak Erick mengucapkan terima kasih kepada FIFA untuk apresiasi dan penghargaan kategori Gold dalam FIFA Forward Awards for Asian Member Associations yang diberikan. Penghargaan ini menjadi sejarah untuk sepak bola Indonesia, sekaligus menambah semangat kami untuk terus membangun sepak bola Indonesia semakin besar di masa depan. Keberhasilan yang dicapai PSSI ini merupakan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk dukungan pemerintah maupun FIFA. Terima kasih Presiden FIFA, Mr. Gianni Infantino, yang selalu percaya dan mendukung PSSI dalam membangun sepak bola Indonesia. Ucap Erick dalam Instagram pribadinya. Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut jika Indonesia telah membuat langkah besar dalam sepak bola. Kemudian Infantino juga menyampaikan bahwa
Pendirian kantor FIFA di Jakarta adalah bagian dari komitmen jangka panjang FIFA terhadap pertumbuhan sepak bola di Asia Tenggara dan Timur. Selain itu, ia juga menyoroti keberhasilan peluncuran FIFA Arena, pelaksanaan FIFA Talent Development Scheme, serta program Football for School yang terus berjalan. Hari ini adalah hari bersejarah bagi sepak bola Indonesia dan masa depan sepak bola Asia. Karena kami mengambil langkah besar dalam memperluas kehadiran FIFA di kawasan ini melalui kantor kami di Jakarta. Indonesia telah membuat langkah besar dalam sepak bola, dan saya mengucapkan selamat kepada Presiden Thohir dan timnya atas kerja keras mereka yang luar biasa, yang menghasilkan FIFA Forward Gold Awards untuk Asosiasi Anggota FIFA Asia, kata Infantino. Yap, melihat segala hal yang terjadi, wajar jika Indonesia telah menciptakan romansa tak terlupakan, serta menciptakan keindahan tersendiri di sepak bola. Terutama ya tadi soal supporter, karena mungkin timnas Indonesia adalah satu-satunya negara yang punya kebiasaan bernyanyi bersama usai laga, baik menang, seri, ataupun kalah. Bahkan ketika kemarin Indonesia dihajar Jepang 6-0, gak ada supporter yang berhenti bernyanyi serta terus bersemangat mendukung sampai akhir. Hal yang kemudian juga membuat supporter Jepang ketika itu sampai tertegun-kagum. Karena biasanya ketika timnya kalah, apalagi terbantai, maka supporter akan memilih pergi atau minimal diam tertunduk lesu. Tapi ini kan enggak, meskipun kalah telak tapi yang namanya cinta, ya udah, dukung mah dukung aja, kan gitu. Langit cerah meraih asa, terus Garuda terbang berhenti. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Di sisi lain, dengan sikon yang ada pada akhirnya juga membuat AFC makin tersadar kalau Indonesia bukanlah tim yang bisa seenaknya bisa dipermainkan. Malah yang ada, AFC diketahui sekarang melihat Indonesia sebagai tim yang gak biasa. Emang soal duit Indonesia gak sebanyak Timteng, tapi ada hal lain yang membuat negara ini spesial hingga FIFA pun menganggap Indonesia udah kayak anak sendiri. Ya, kadang keistimewaan bukan cuma soal materi semata, bukan? Dan merujuk dari apa yang pernah dikatakan Tom Haye, kalau udah gak ada alasan lagi bagi siapapun untuk meremehkan Indonesia. Bagi Tom, skuad Garuda telah membuktikan semuanya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan kini ia percaya Indonesia bakal bisa melaju jauh menggapai mimpi bersama. Saya pikir beberapa tahun yang lalu, orang-orang tidak akan menyangka bahwa kami akan bisa bersaing dengan Australia, misalnya. Tentu saja, dan saya pikir itu sudah menjadi salah satu langkah besar yang telah kami buat, yaitu bahwa tidak ada tim yang seperti kami. Bahwa ketika kami bermain melawan Jepang, walaupun tentu saja hasil bukan seperti yang kami inginkan. Tapi sebelum pertandingan dan juga bagaimana kami memulainya, semua orang di Asia tahu bahwa mereka tidak bisa meremehkan Indonesia dan mereka harus memberikan yang terbaik karena kami datang untuk mereka. Jadi dinamika di tim-tim lain juga berubah dan saya pikir itu sudah menjadi salah satu perkembangan besar yang telah kami capai dalam sepak bola. Tegas pemain 30 tahun tersebut. Kita selalu berserah, satu rasa, satu tujuan. Sayapmu lebar merangkul angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah meraih asa, terus Garuda terbang berhenti. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Yap, terlepas dari apapun soal nanti gimana-gimana di round 4, ya udah kita percaya aja semua udah ada yang ngurusin, terutama soal non-teknis. Termasuk nanti peluang Indonesia, apalagi dengan situasi ketegangan di Timteng, pastilah akan menimbulkan dampak yang gak sepele. Dan media Al Jazeera menganggap Indonesia punya peluang yang besar untuk berbicara banyak, terutama dengan kondisi yang terjadi saat ini. Namun dari semua itu, harapannya semoga ke depan, tim ini makin bisa kompak untuk kemudian meraih tujuan bersama. Emang sih berat, tapi berat bukan berarti gak bisa, kan gitu. Dan Patrick Kluivert mengatakan, dukungan dari fans adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam kampanye menuju Piala Dunia ini. Yang jelas, tetap nyalakan optimisme. Para pemain dan pelatih pastinya tetap akan berjuang mati-matian demi lambang Garuda di dada. Dan Mimin pribadi selalu berdoa agar ke depannya, sepak bola Indonesia, entah itu pembinaan,
Liga baik putra maupun putri, serta tim nasional di segala jenjang, semuanya bisa menunjukkan progres yang positif. Gak usah peduliin mereka-mereka yang cuma bisa bikin ribet keadaan. Pokoknya, dua pak cangkeme wae nek udah kelewatan. So buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Terus berjuang tanpa henti di puncak tertinggi raih mimpi. Dunia lihat semangat kami. Go! Itu dia pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe kalau kamu Garuda fans sejati. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan ingat, dukunganmu adalah bahan bakar semangat Timnas. Saya Dinar dari Gals pamit. Dukung terus Timnas Indonesia.